Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman semuanya. Kali ini saya akan melanjutkan membahas tentang supervisi. Tapi supervisi kali ini akan saya sampaikan mengenai supervisi kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Apa saja sih poin yang akan atau yang harus dipersiapkan oleh guru ketika mendapatkan tugas atau jadwal supervisi kegiatan belajar mengajar di dalam kelas? Yang di sini ada kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan ini ada 5 poin. Yang pertama, melakukan persepsi dan motivasi. Yang kedua, menyiapkan fisik dan psikis peserta dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, mengaitkan materi pembelajaran sekarang dengan pengalaman peserta didik dalam perjalanan menuju sekolah atau dengan tema sebelumnya. Yang keempat adalah mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitan dengan tema yang dibelajarkan. Yang kelima, mengajak peserta didik berdinamika atau melakukan sesuatu kegiatan yang terkait dengan materi. Yang kedua adalah kegiatan inti. Di kegiatan inti ini ada 7 poin. Dalam satu poinnya ada beberapa poin juga yang harus dipersiapkan dengan baik oleh guru yang sedang disupervisi. Yang pertama adalah kegiatan inti ini, poin pertama adalah guru menguasai materi yang akan diajarkan. Di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah kemampuan menyesuaikan materi dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah kemampuan mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang diintegrasikan secara relevan dengan perkembangan iptek dan kehidupan nyata. Yang ketiga adalah menyajikan materi dalam tema secara sistematis dan gradual, dari yang mudah ke yang sulit, dari konkret ke abstrak. Poin yang kedua, masih dalam kegiatan inti, adalah guru menerapkan strategi pembelajaran yang mendidik. Di sini ada 6 poin. Yang pertama adalah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. Yang kedua, melakukan pembelajaran secara urut. Yang ketiga adalah menguasai kelas dengan baik. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya kebiasaan positif. Dan yang keenam adalah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan. Makanya guru-guru harus siap RPP-nya karena itu sangat penting sekali. Dan yang selanjutnya masih kegiatan inti, poin ketiga. Guru menerapkan pendekatan saintifik. Di poin ini ada 3 yang harus dipersiapkan. Yang pertama, menyajikan topik atau materi yang mendorong peserta didik melakukan kegiatan mengamati atau observasi. Yang kedua, memancing peserta didik untuk tanya. Yang ketiga, menyajikan kegiatan yang mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi atau data. Yang keempat adalah menyajikan kegiatan yang mendorong peserta didik untuk mengasosiasikan atau mengolah informasi. Dan yang kelima adalah menyajikan kegiatan yang mendorong peserta didik untuk terampil mengkomunikasikan hasilnya secara lisan maupun tertulis. Dan poin yang keempat, masih di kegiatan inti, ada 3 poin. Di poin keempat ini, guru melaksanakan penilaian autentik. Yang pertama, mengamati sikap dan perilaku peserta didik dalam mengikuti pelajaran. Yang kedua, melakukan penilaian keterampilan peserta didik dalam melakukan aktivitas individu atau kelompok. Yang ketiga, mendokumentasikan hasil pengamatan sikap perilaku dan keterampilan peserta didik. Poin yang kelima adalah guru memanfaatkan sumber belajar atau media dalam pembelajaran. Di poin ini ada 5 poin. Yang pertama adalah menunjukkan keterampilan dalam pemanfaatan sumber belajar.
Yang kedua, menunjukkan keterampilan dalam penggunaan media pembelajaran. Yang ketiga, menghasilkan yang menarik. Yang keempat, melibatkan peserta didik dalam memanfaatkan sumber belajar. Yang kelima, melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan media pembelajaran. Poin yang keenam adalah guru memicu atau memelihara keterlibatan peserta didik dan sumber belajar. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, menumbuhkan partisipasi aktif pada peserta didik melalui interaksi guru, peserta didik, dan sumber belajar. Yang kedua, merespon positif partisipasi peserta didik. Yang ketiga, menunjukkan sikap terbuka terhadap respon peserta didik. Yang keempat adalah menunjukkan hubungan pribadi yang kondusif. Yang kelima, menumbuhkan keceriaan dan antusiasme peserta didik dalam pembelajaran. Poin yang ketujuh adalah guru menggunakan bahasa yang benar dan tepat pada pembelajaran. Di poin ini ada 3. Yang pertama, menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar. Yang kedua, menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar. Yang ketiga, menyampaikan pesan dan gaya yang sesuai. Itu poin-poin yang ada di kegiatan inti. Yang terakhir adalah penutup. Di sini guru ada 2 poin, guru melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan, kegiatan, lanjutan, ataupun tugas kepada siswa. Jadi, inilah poin-poin yang harus dipersiapkan oleh guru ketika guru tersebut sedang disupervisi oleh kepala madrasah ataupun pengawas madrasah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.